Halo teman-teman semua, lama tak jumpa. Kembali lagi bersama saya Riko Saputra. Mohon maaf banget kepada teman-teman semua dikarenakan menunggu lama untuk part 3 kali ini. Nah, setelah sebelumnya pada part 1 dan 2, kita telah diberangkatkan dari Makassar, yang mana melewati malam yang panjang menyusuri jalan Trans Sulawesi Poros Makassar Parepare, menyusuri pesisir dan pegunungan Trans Sulawesi Barat. Akhirnya pada saat ini sekitar pukul 6 pagi, kita sudah berada di daerah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Kedepan masih banyak keseruan dalam perjalanan kita kali ini. Tanpa berlama-lama, inilah lanjutan perjalanan kita bersama bus Khatulistiwa Trans julukan Hilton dari Makassar ke Palu. Selamat menyaksikan. Akhirnya pagi hari sekitar pukul jam 6.25. Oh teman-teman, tadi malam saya tidur sekitar jam 4 waktu itu. Kemarin kita berada di daerah Jembatan Bolong. Nah, ini sekarang kita sudah melewati kota Mamuju. Dan ini kita sekarang melewati daerah perkebunan kelapa sawit. Jadi sepanjang jalur di daerah Provinsi Sulawesi Barat ini banyak perkebunan kelapa sawit, terutama setelah kita melewati Kabupaten Mamuju. Nah, di Kabupaten Mamuju ini merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Barat. Nanti kita coba ke depan daerah kokpit untuk melihat situasi di depan. Tadi malam terakhir supir yang bertugas itu, yaitu supir yang kedua, kemarin sempat bareng pas masih di daerah Jembatan Bolong sebelum memasuki kota Mamuju. Pagi teman-teman, jadi saat ini ternyata kita sudah melewati Kabupaten Mamuju dan beginilah kondisi di kokpit depan dari bus Hilton Khatulistiwa Trans. Jadi tadi malam itu kita tidur sekitar pukul 4 dan sekarang kita ini telah melewati daerah perkebunan kelapa sawit. Jadi memang Sulawesi Barat ini, terutama Kabupaten Mamuju Utara, Pasangkayu itu dikenal dengan daerah perkebunan kelapa sawit. Di sini sepanjang kiri kanan jalur Trans Sulawesi sangat banyak daerah perkebunan kelapa sawit. Tuh ke bawah tuh kelihatan banyak banget. Dan untuk kondisi jalannya udah mulai banyak lubang-lubang dan kiri kanan ini sedang dilakukan proses perbaikan. Nah teman-teman, di depan ini saya menemani Bang Ramdan dan Bang Denny, yang mana Bang Ramdan yang itu driver kedua dari bus Khatulistiwa Trans yang julukan Hilton ini yang sedang bertugas. Jadi tadi malam itu di daerah Majene bertukaran dengan Bang Diki. Sekarang Bang Diki yang driver utama sedang beristirahat di belakang di kandang macan. Nah, inilah perjalanan kita ke Palu. Saat ini kita masih berada di daerah Provinsi Sulawesi Barat. Merayap naik ke atas pendakian nih. Kalau berdasarkan pengalaman dari teman-teman driver, katanya kalau Hino RM 280 ini untuk ditanjakan lebih loyo dibandingkan dengan Mercy. Jadi lebih, menurut pengalaman teman-teman driver, kalau Mercy itu masih lebih kuat dibandingkan Hino RM ini, yang katanya kelemahannya itu ketika ditanjakan. Seperti ini teman-teman, yang kayak pohon kelapa ini merupakan pohon kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu merupakan salah satu bahan baku dalam proses pembuatan minyak goreng dan beberapa produk-produk lainnya, seperti bahan baku dalam proses kosmetik, parfum dan lain sebagainya. Yang mana produk
awal dari kelapa sawit itu CPO, crude palm oil. Nanti istirahat di daerah apa lagi nanti itu? Topoyo. Oh, Topoyo. Kalau lebih anu lah. 1 jam. Oke teman-teman, jadi nanti kita istirahat di daerah Topoyo. Mungkin jaraknya dari sini sekitar 1 jam perjalanan lagi. Nah sekarang kita sudah memasuki daerah Salugatang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tadi itu ada, sini merupakan salah satu mungkin ibu kota kecamatan nih. Tadi ada beberapa truk-truk tongkang, itu merupakan truk pengangkut buah kelapa sawit, dan di kiri kanan ini juga banyak tempat pengepul kelapa sawit. Dan itu ditandai dengan ada tulisan harga. Jadi masing-masing itu udah menuliskan harga berapa, di titik berapa mereka mengambil buah kelapa sawit. Nih, timbangan Salugatang. Tuh ada tanda-tandanya tuh. Jadi kalau timbangan itu artinya mereka itu pengepul dari buah kelapa sawit dari perkebunan rakyat. Oh, ini depan ini kita melewati Puskesmas Salugatang nih. Pas ini ada proses pembangunan gorong-gorong memakan sebagian dari bahu jalan. Tuh, selamat datang di PT Barda Sukses. Jadi kawasan ini berarti milik perusahaan PT Barda Sukses. Vibes-nya banget ini mirip di Pulau Sumatera, di mana kiri kanan juga banyak perkebunan kelapa sawit. Jadi di salah satu ada 2 perusahaan di daerah Pasangkayu yang mana hasilnya itu merupakan proses pengolahan kelapa sawit, yaitu PT Tanjung Serana Lestari, dan ada lagi satu itu, tapi nama PT-nya saya lupa, yaitu merupakan perusahaan pengelola CPO yang bagian dari yang merupakan perusahaan pengekspor minyak CPO dari Provinsi Sulawesi Barat. Oh, jalannya bergelombang banget nih. Treknya naik, turun, terus naik lagi. Beberapa titik nih ada yang jalannya longsor ke bawah. Nah, di depan nih masih ada jalan yang longsor. Jadi hati-hati banget kalau lewat di sini, apalagi kalau malam hari penerangan agak kurang nih kayak gini nih. Jalannya amblas ke bawah. Ini masih di daerah, setelah kita keluar di daerah Salugatang nih, Kabupaten Mamuju. Sekarang kita udah mau masuk ke Topoyo, Kabupaten Mamuju. Sekarang udah memasuki daerah Topoyo. Tidak ada petunjuk jalan, kalau kiri ke daerah Babana, kalau kanan kita menuju arah Palu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong. Di samping ini ada kantor desa, terus ini ada pos pengamanan Polres Mamuju Tengah. Oh, ternyata Topoyo ini masuk ke daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi kita telah tadi melewati Kabupaten Mamuju dan sekarang kita telah memasuki Kabupaten Mamuju Tengah. Ini ada Pertamina nih, daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
Kita sekarang sudah masuk daerah Topoyo. Ini ada Skuto Badak, Budong-Budong, Tugu Budong-Budong tadi barusan tuh. Ini pusat kota dari Topoyo. Topoyo ini merupakan ibu kota kabupaten dari Mamuju Tengah. Situasinya sangat sepi nih di jalur 2. Mengingat mungkin sekarang masih libur lebaran, makanya belum begitu ramai. Nah, pas kita akan melewati ada 2 jembatan kembar nih. Kalau saya pakai apa? Oh, ini di depan, kita singgah bentar di depan perwakilan nih. Perwakilan ini atau apa? Ano ba? Ano na dyan eh? Oh, Jene. Barangnya Jene. Dyan na rin ba? Jadi ko din eh. Jadi. Score dyan eh. Oh, kita sedang menurunkan paket dari paket kiriman JNE di daerah Topoyo, Mamuju Tengah nih. Ini adalah bagian kokpit dari Hino RM280 milik dari Katulistiwa Trans yang menggunakan body suite kelas SR3 dan seri laksana. Seperti ini. Bentuk palang setirnya mewah nih, udah dilengkapi dengan akrilik pada model bagian atasnya. Terus tuas persnelingnya ada dilengkapi juga dengan basuri tuh. Kemarin pas di daerah Makassar, sering banget kemarin dibunyiin sama Bang Diki. Ini sekarang kita berada di depan kantor ekspedisi JNE untuk menurunkan paket mereka. Jadi pihak dari Katulistiwa Trans sepertinya bekerjasama dengan JNE terkait dengan pengiriman paket dari Makassar dengan tujuan Topoyo. Inilah tombol-tombol terkait pengaturan lampu, AC di sini semua. Audio dan hiburan di sini, terus di bawah. Nah, ini sedang proses penurunan muatan kiriman dari JNE. Jadi pihak Katulistiwa Trans ini bekerja sama dengan JNE terkait dengan pengiriman paket dari Makassar dengan tujuan ke daerah Mamuju Tengah. Ini kita sedang berada di depan kantor JNE Topoyo. Ini barang-barang paketnya sedang dikeluarkan. Ini Bang Ramdan sedang ngangkut ke dalam nih. Paket-paket kiriman JNE lumayan banyak juga. Bersamaan dengan itu di samping ini kita berada di depan perwakilan dari Borlindo, perwakilan Borlindo Topoyo. Untuk Borlindo sendiri ada mengisi jalur Topoyo Makassar. Jadi untuk perwakilan ini melayani pemesanan tiket rute Topoyo Makassar. Dan inilah kondisi dari kota Topoyo, ibu kota kabupaten dari Mamuju Tengah. Dan inilah unit kita udah mulai kotor nih, soalnya tadi memasuki daerah provinsi Sulawesi Barat itu jalanannya udah mulai berdebu, mengingat jalanannya udah mulai banyak yang rusak-rusak, kiri kanan banyak yang berlubang, dan melewati dari tadi perkebunan kelapa sawit yang kondisinya memang sangat berdebu dan beberapa titik sedang dilakukan perbaikan. Kita naik lagi ke atas bus setelah menurunkan paket di daerah Topoyo. Dan inilah kondisi di dalam ruangan kabin penumpang pada pagi hari ini. Sebagian besar penumpang masih beristirahat. Kan perjalanan kembali setelah tadi kita menurunkan paket kiriman di kantor JNE Topoyo, Mamuju Tengah nih. Kita kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Palu. Ini kayaknya sebentar lagi kita akan singgah di rumah makan untuk istirahat pagi sekaligus sarapan.
ada bus Pipos sedang beristirahat di rumah makan di daerah Topoyo nih. Itu ada dari Makassar di itu. Iya, Makassar Topoyo dia tuh. Di situ Oh, Makassar Topoyo itu. Di situ memang anu na. Oh. Tempat parkir dan barang semua juga cek Solo, Prima. Oh, di situ juga. Di situ. Oh. Itu di rumah makan itu selain digunakan untuk bus Pipos juga digunakan untuk Bintang Prima. Lain juga di situ dengan saya Batu-Batu Tambolang. Ini kita singgah untuk sarapan pagi terlebih dahulu nih. Untuk beristirahat di Bilang ko eh. Nani po. Kita minggu buka anu. Ini kayaknya agak nyangkut dikit soalnya nagundukan tanah di depan nih. Oke, kita masuk di rumah makan Cahaya Batu-Batu daerah Topoyo nih untuk sarapan pagi bersamaan dengan bus Borlindo dan bus Katulistiwa Trans yang tipe luxury juga. Oke, kita sarapan pagi dulu di sini. Turun istirahat dulu di rumah makan Cahaya Batu-Batu Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, inilah unit yang kita tempati, Katulistiwa Trans. Nyaman banget nih bos. Tadi malam setelah beristirahat di daerah terakhir itu daerah Majene, setelah isi bahan bakar, terus saya menemani supir sebentar di depan. Saya tidur, pulas banget tidurnya. Suspensinya empuk banget nih, Hino RM 280, dan untuk suara dalam kabin masih sangat senyap, dan memang kan ini merupakan bus baru yang baru rilis. Di samping itu ada bus Borlindo juga, ini yang BMJ 27 dengan tujuan ke Palu. Ini juga berbarengan dengan kita ini. Ini menggunakan Mercedes-Benz 1526 yang telah di custom menggunakan air suspension, yang menggunakan bodi Avante H8 dari karoseri tentrem. Terus di sampingnya ini ada Hermes Katulistiwa Trans juga yang tipe luxury. Nah, ini menggunakan sasis Mercy 1626 yang menggunakan bodi Legacy SR3 dari karoseri Laksana. Cakep banget nih unitnya juga nih, dari Raja Trans, dan juga ada running tag-nya di samping menunjukkan tujuannya yaitu dari Makassar ke Palu. Menggunakan bodi warna biru dengan ciri khasnya dari Katulistiwa Trans, ada logonya pada bagian belakang dan aksen warna biru dan hijau pada bagian belakang nih. Cakep pokoknya. Dan seperti biasa, kalau bus berhenti di rumah makan itu untuk kap mesinnya dibuka untuk mendinginkan sirkulasi udara dalam ruang mesin. Nah, ini semuanya ketiga busnya dibuka ruang mesinnya untuk menstabilkan udara di ruang mesin. Dan ini seperti teman-teman ketahui, kita sekarang berada di rumah makan Cahaya Batu-Batu Tambolang. Ini masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Di sini juga selain ada rumah makan, ada Wisma CBB. Bisa teman-teman menghubungi jika hendak membutuhkan penginapan di daerah Tambolang, Kabupaten Mamuju Tengah. Kita sarapan pagi dulu yuk, terlebih dahulu bersih-bersih dulu ke toilet. Rumah makan Cahaya Batu-Batu ini salah satu rumah makan yang menurut saya lumayan bagus juga nih. Fasilitasnya sangat lengkap. Di sini ada musola, terus di sana ada gazebo untuk istirahat. Terus di bawah ini dilengkapi banyak toilet. Jadi pilihan toiletnya sangat banyak dan sangat bersih pula. Menurut saya ini adalah salah satu rumah makan persinggahan terbaik di lintasan Sulawesi nih. Nyaman banget, bagus. Jadi teman-teman, kali ini kita pesannya ikan bandeng, terus ada sambalnya nih, ikan bandeng goreng. Terus seperti biasa dilengkapi dengan kuah, dengan nasi, dengan cucian tangan. Nah teman-teman, sekarang kita udah selesai makan. Tadi makan ikan bandeng yang ada supnya dan nasi. Ini kita coba bayar berapa ya kira-kira? Berapa tadi bandeng? 40. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, tadi itu saya belinya ikan bandeng goreng
satu ikan bandeng goreng utuh, terus ditambah ada sambelnya dengan sup untuk kuah dengan nasi. Itu dengan tarif sekitar 40.000. Tadi ikan bandengnya besar, jadi lumayan murah lah juga nih. Inilah unit kita, Khatulistiwa Trans, yang kita sedang beristirahat di daerah Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Tadi yang bus Borlindo yang tujuan ke Palu dengan yang Khatulistiwa Trans yang luxury udah berangkat duluan, soalnya mereka juga tiba lebih duluan dibandingkan kita di rumah makan Cahaya Batu-Batu, Tambolang, Mamuju Tengah. Nah, inilah unit kita nih, cakep banget nih, warnanya nyentrik banget, apalagi kalau siang hari. Dilengkapi dengan ada sedikit modifan dari driver, itu di bagian depan sudah ditambahkan dengan lampu palang untuk tempat menaruh lampu, dengan ada 5 unit lampu di bawah, dengan ditambah dengan lampu tembak di sini, ada running tag, dan di atas kalau malam itu ada strobo pada bagian atasnya. Cakep banget unitnya nih. Kondisi dalam kabin penumpang persiapan kita akan berangkat kembali. Para krunya udah ngecek kelengkapan penumpang sebelum berangkat nih. Di depan sepertinya udah Bang Diki lagi yang bawa busnya. Setelah tadi Bang Ramdan, supir keduanya yang bawa, sampai di sini sekarang udah gantian lagi. Kita melanjutkan perjalanan lagi dari rumah makan Cahaya Batu-Batu. Jadi sekarang sekitar pukul jam 8:29, sekitar jam setengah 9 pagi. Kita melanjutkan perjalanan setelah beristirahat tadi sekitar kita beristirahat sekitar 45 menit. Tadi saya itu bersih-bersih, cuci muka, terus buang air kecil. Habis itu kemudian tadi sarapan pagi. Tadi itu sarapannya beli bandeng goreng. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Palu. Ini sekarang kita sudah berada di Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi dalam kabin penumpang, nih adanya lagi di bawah duduk nih menikmati perjalanan. Kalau di bagian depannya itu, yaitu bagian kursi paling depan ini harganya berbeda dengan yang setempat. Yaitu dilengkapi dengan kaca, jadi akses untuk visual ke depan lebih jelas, lebih ada dengan legroom kakinya lebih luas dibandingkan yang seat ke belakang. Lebih mantap nih. Di balik kemudi sekarang lagi Bang Diki, setelah Bang Ramdan tadi bawa dari daerah Majene sampai daerah Topoyo. Sekarang giliran dari Bang Diki di balik kemudi nih. Oke, kita lanjut lagi ke Kota Palu. Jadi tadi setelah kondisi jalannya tadi setelah kita melewati Mamuju Kota itu tadi lumayan rusak, kiri kanan sedang dilakukan perbaikan. Ini jalannya udah lumayan bagus lagi, tapi memang beberapa titik masih rusak. Tadi kita habis singgah di daerah rumah makan Cahaya Batu-Batu, Tambolang. Di depan tadi itu yang Borlindo dengan Khatulistiwa Trans juga yang luxury udah jalan duluan, soalnya mereka tadi lebih tiba duluan dibandingkan kita di rumah makan. Pas di tikungan nih, jalannya menurun, kita ketemu truk. Jalannya di sini camping, kirinya ini jurang, di kanannya itu tebing. Kontur jalannya udah mulai naik turun lagi setelah kita selesai sarapan pagi tadi di rumah makan Cahaya Batu-Batu. Untuk kondisi jalan udah mulus lagi nih, tapi naik turun aja konturnya. Dan seperti tadi, samping kiri kanan ini masih banyak perkebunan kelapa sawit. Dan ini masih berada di Provinsi Mamuju Tengah.
daerah masuk daerah Karosa ini. Jalan udah berapa ada titik yang rusak ini. Warga mudik tuh pakai pickup. Dan daerah sini juga sering terjadi longsor. Memang daerah dari sini tanahnya gembur. Jadi memang apalagi kalau hujan udah dalam jangka waktu yang cukup lama, sering terjadi longsor. Jadi kalau musim hujan juga harus berhati-hati di sini. Dan sangat mungkin kan kita harus menginap di jalan pada saat terjadi longsor tuh. Nah teman-teman, beginilah kondisi jalan Trans Sulawesi pada siang hari. Samping kiri kanan sangat banyak perkebunan kelapa sawit dan jalanannya pun naik turun dan berkelok-kelok. Di depan kita ini ada juga bus dengan tujuan ke Palu, yaitu bus Damri. Jadi Damri ini untuk big busnya di rute di Sulawesi itu melayani rute kalau nggak salah ya Makassar ke Palu, ada juga Makassar ke Parepare. Nah itu rute yang diberikan oleh Damri untuk big busnya. Untuk bus-bus kecil, untuk medium pun banyak, terutama untuk jalur-jalur perintis yang belum begitu ramai. Nah kali ini yang bertugas yaitu Bang Diki, driver utama dari bus Hilton Katulistiwa Trans. Jadi masing-masing driver itu bertugas sekitar 8 jam. Tadi malam itu Bang Ramdan mulai bertugas dari pukul jam 1 sampai dengan pukul 8 pagi tadi. Kemudian digantikan oleh Bang Diki. Nah teman-teman, menurut saya pembawaan dari Bang Diki ini sangat santai banget nih. Walaupun jalan tidak begitu ramai, tapi santai dan tidak begitu lambat juga. Jadi penumpang pun nyaman. Jadi Bang Diki ini sudah agak lama juga bertugas di PO Katulistiwa Trans, mungkin sekitar 4 tahun. Yang mana sebelumnya Bang Diki juga pernah menjadi driver di PO Bintang Sahira dan PO Danau Matano. Pemandangannya enak banget nih, samping kiri itu laut langsung lepas ke bawah. Perkebunan kelapa sawitnya lebat banget nih, kiri kanan full perkebunan kelapa sawit. Beberapa kali kita bertemu dengan kendaraan mini bus seperti Avanza, Novana. Mungkin nanti sekitar siang hari kita akan ketemu bus-bus yang berangkat pagi ini dari Palu. Kita ketemu nanti di daerah Pasangkayu. Ini bus Damri-nya ini singgah beristirahat di depan masjid ya. Sepertinya menurunkan penumpang untuk menuju ke toilet sekitar pukul jam 9:08 pagi nih. Kita masih berada di daerah Kabupaten Mamuju Tengah nih. Di Desa Tasoko, Kecamatan Karosa. Ini daerah Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah. Hati-hati nih, ada bapak-bapak bawa anak. Daerah Karosa ini kita ketemu satu unit dari PO Pares Indah. Ini pemain Makassar Manado nih, pemain lintas jauh. Ini pakai Mercy 1526 atau 1626 ini. 1525. Oh 1525 ya? 1525. Ternyata lagi trouble di daerah Karosa Mamuju Tengah. Udah sekitar 1 bulanan trouble di situ. Jadi
kalau Pares Indah itu melayani rute Makassar Manado, salah satu rute terjauh. Ada juga PO Megamas, tapi PO itu menggunakan bus mediumnya yang kecil dan melewati jalur Palopo. Kalau Megamas, kalau ini kan lewat Mamuju Palu. Kalau Megamas lewat Palopo, Mangkutana, Poso. Nah teman-teman, jadi tadi itu merupakan bus dari Pares Indah yang mengisi rute Makassar Manado, yang merupakan salah satu rute paling panjang di Manado, yaitu sekitar 2000 km. Info dari tadi Bang Diki bahwa bus itu udah lumayan lama juga tertinggal di situ dan trouble. Sekedar info saja bahwa PO Pares Indah itu sendiri dulunya bernama PO Jawa Indah, yang kemudian berubah nama menjadi Pares Indah. Nah untuk rutenya yaitu Makassar Manado dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Provinsi Sulawesi Utara itu memakan waktu sekitar 3 hari perjalanan, dan biasanya itu berhenti sejenak di kota Palu untuk beristirahat. Tapi tetap nggak ganti bus ya, tetap bus yang sama menuju ke Manado. Bekas longsor. Ini masih di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah nih. Jam 9:33 pagi kita sudah masuk daerah Karossa. Ini daerah Karossa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Di sini ada pasar tradisional Karossa. Jadi salah satu pusat perekonomian di Kabupaten Mamuju Tengah nih. Lokasi pasar dari pasar Karossa nih. Aduh, nggak lihat-lihat tuh kalau di klakson tadi. Tadi Tugu pas di persimpangan pasar Karossa. Kita ambil jalur kanan ke sini. Bersama dengan itu kita ketemu dengan bus Borlindo. Ini yang tujuan ke Palu. Avante H9 menggunakan Mercy 1526 air suspension. Itu tadi kita bareng tadi makan sarapan pagi di rumah makan Cahaya Batu-Batu Topoyo. Tadi bareng, tapi mereka jalan duluan setelah makan, baru disusul oleh kita. Jadi mungkin mereka sedang menurunkan penumpang di daerah Karossa tadi, atau ngambil paket kiriman atau apa gitu. Kalau masih ada biasa sudah lewat orang kancam ya sini. Sekitar pukul 10.03 kita sudah memasuki daerah Kabupaten Pasangkayu ini. Jadi setelah tadi selesai dari Kabupaten Mamuju Tengah, sekarang kita sudah memasuki daerah Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Juga
Tadi kita barusan lewat dari Pasar Sarudu, salah satu pasar tradisional yang berada di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Tadi setelah melewati Karosa, karena kontur jalannya udah rata lagi nih dan luas nih. Kondisi jalannya pun juga bagus. Tadi beberapa kali kita mendahului bus Borlindo tadi di daerah Karosa dengan bus Katulistiwa Trans yang luxury yang pakai Mercy 1626. Uy, terangka. Senteran apa gue pakai, Jess? Tahu ini kepalanya kiri, dikirain sampai kiri. Sekarang kita telah memasuki Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ini masih di Kabupaten Sarudu, Provinsi Sulawesi Barat. Setelah ini kita akan memasuki daerah Baras yang masuk ke Kabupaten Kabupaten Pasangkayu. Panjang perjalanan tadi beberapa kali kita bertemu dengan truk-truk tangki pengangkut CPO dan truk-truk tongkang pengangkut kelapa sawit. Ini petani-petani kelapa sawit sedang melakukan panen nih. Jalannya mulus banget dan luas, jadi enak banget berkendara di sini, tapi harus hati-hati juga. Berkat doa orang tua. Kita berada di Kecamatan Baras Barat, Desa Bambaloka. Jadi kita masih di wilayah Kabupaten Pasangkayu nih. Di Desa Bambaloka ini adalah Pasar Bambaloka. Tadi kita berpapasan dengan truk ekspedisi GNT Cargo. Misalnya itu truk-truknya itu mengangkut barang dari Makassar, tujuan besok ke Palu, Manado, Gorontalo, kemudian balik lagi ke sana. Kalau GNT Cargo itu khusus untuk paket-paket ukuran besar sih biasanya. Kita sudah akan memasuki daerah Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu. Jadi Baras ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pasangkayu. Di sini ada Polsek Baras juga nih. Kita lewati jalan depan juga ada SPBU. Atau ada orang yang membawakan nih? Ampas. SPBU Baras nih. Kita lihat di samping ini ada bukit yang dikeruk dari atas. Kita singgah di Desa Kasano, Kecamatan Baras, di sebuah masjid untuk menurunkan penumpang yang minta izin untuk ke toilet dulu sebentar. Oke, istirahat bentar di Desa Kasano Baras. Teman-teman, sekarang kita berhenti di depan Masjid Al-Rahim, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu. Jadi tadi ada beberapa penumpang yang meminta izin kepada supir untuk menuju ke toilet. Ini udara suhunya sangat panas banget nih. Udah matahari sangat cerah banget dan langit sangat terang nih. Dan inilah unit kita
bus Hilton. Jadi ini dari arah Makassar, aspalnya sangat mulus banget, jalannya bagus dan lebar, lumayan lebar, dan ini arah menuju ke kota Palu. Dan lumayan masih sepi nih. Tadi kita cuma bertemu dengan bus Borlindo dengan bus Damri, dan tadi juga ada yang Katulistiwa Trans yang luxury class. Kita ke toilet bentar dulu di Masjid Al-Rahim. Hermes Katulistiwa Trans yang luxury nyusul kita dari Makassar nih, tujuan ke Palu juga bareng dengan kita. Ini yang luxury class dengan konfigurasi seat 22 tuh. Ini rilisnya berbarangan juga dengan Hilton, tapi kalau Hermes itu menggunakan sasis Mercy 1626. Kita persis istirahat di Desa Kasano di depan Masjid Al-Rahim. Jadi penumpang tadi ada salah satu penumpang yang meminta untuk izin ke toilet. Jadi tadi Bang Diki yang di balik kemudi kemudian berhenti di daerah sini dulu untuk mempersilahkan para penumpang untuk ke toilet. Karena memang bus Sulawesi seperti teman-teman ketahui tidak memiliki toilet, dan biasanya berhenti di SPBU atau masjid atau rumah makan untuk mempersilahkan penumpang ke toilet. Pas di samping kita berhenti nih ada pebukitan yang sedang dikeruk dari atas. Saya nggak tahu apakah ini untuk mencegah longsor atau untuk timbunannya untuk digunakan untuk timbunan bangunan. Dan inilah situasi jalan Trans Sulawesi arah ke Palu. Kita naik lagi nih setelah beristirahat kayaknya 15 menit. Kita persiapan melanjutkan perjalanan lagi ke Palu. Oke. Melanjutkan perjalanan lagi dari Masjid Al-Rahim di Desa Kasano, Kecamatan Baras. Pas kita dilambung oleh BMJ 27 yang sama-sama tujuan ke Palu juga. Tinggal berapa pesan? Tinggal berapa pesan situ dia? Kita Pak dulu tadi. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Ini kalau itu landornya tuh kiri-kiri rantang. Kalau itu di kepalanya tuh Aldiano, kiri-kiri. Kepalanya itu penumpang, mama. Ini landornya enggak begitu sih, paling kepalanya sambung di sampingnya tuh. Yang aneh tuh yang di bawah saya di Kepalanya dan tahu yang tempatnya musibah tidak ada yang tahu, nenek yang geber. Surya Indah, ini dari Palu juga ini. Makassar ini Surya Indah. Bukan, Pasangkayu Masamba. Oh, Pasangkayu Masamba. Jadi Surya Indah tadi itu Pasangkayu Masamba. Nah, kita overtake ini tadi yang BMJ 27. Sepertinya menurunkan penumpang di daerah Pasangkayu nih. Satu-satunya itu tidak ada ganggu. Sekitar jam 10.57 melintasi jembatan Lariang, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Ini masih Provinsi Sulawesi Barat nih. Tadi sungainya tuh lumayan deras harusnya tuh, berhubung sekarang memang lagi sedang musim hujan sekitaran daerah Sulawesi Barat. Menipu sekali. Kalau lambat lewat sini terbang. Kalau dilihat sana rata. Jalannya bergelombang tuh, walaupun mulus tapi bergelombang. Jadi apalagi kalau orang-orang baru lihat sini bisa terbang mobilnya tuh. Tadi barusan lambung yang Hermes, yang luxury di daerah Lariang ini, di daerah Pasangkayu. Kayaknya tadi mempersilahkan penumpang menuju ke toilet.
di sebuah masjid tadi situ. Ah, 18 di seatnya di atas. Berapa kah? Berapa yang warna kuning itu? 2 kah? 20-an, sekitar 24 atau 22. 22. Oh ya, luasnya. Dan kita setel ke belakang, tidak kena orang di belakang tuh. Ayo. Berarti kayaknya yang mobil yang Surakonya mereka nanti kalau keluar 2 yang Avante-nya nih kayaknya pindah jalurnya itu yang 1526-nya itu kayaknya. Yang anu tuh. Pelaksana. Ya. Ganti warnanya jangan nih, penontonnya apa tadi? Wah, cantik sekali. Biru. Biru kuning. Baru ada lagi satu katanya pasangannya itu. Iya, biru sama kuning tuh. Biru sama kuning. Yang Tapi ya panjangnya dilihat di. panjang karena anu kayak pendek kelihatan serius. Lebih enggak terlalu tinggi begitu ya. Ada 8 kayaknya itu bukan hasil dia. Bukan. Ini ada di daerah Pasangkayu, ini ada hajatan nih warga nih. Sebelah kiri sebagian mau makan bau jalan. Pukul 11.14 kita sekarang sudah berada di daerah Tike. Sini ada pasar Tike. Tadi kita barusan melewati Kecamatan Tike Raya, Kabupaten Pasangkayu. Nah, ini merupakan juga salah satu pusat perekonomian di daerah Kabupaten Pasangkayu ini. Kiri kanan ini ada toko-toko. Di balik kemudi masih Bang Diki. Tadi semenjak berangkat dari daerah Tokoyo di rumah makan Cahaya Batu-Batu, jadi udah bergantian. Sekarang masih Bang Diki yang di balik kemudi. Teman-teman semua, agar videonya tidak terlalu panjang, untuk part 3-nya kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang mana pada saat ini kita telah hampir menuntaskan perjalanan kita dari Makassar ke Palu menggunakan bus Khatulistiwa Trans. Pada saat ini kita telah berada di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di depan masih ada keseruan lagi dalam trip kita kali ini. Jadi tetap ditunggu ya. Sekian video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa pada video part 4.